Lelakon dengan kurun waktu yang lama berusaha jerih payah menyembuhkan sebuah luka yang teramat membekas dan menyakitkan. Dendam membara tidak akan pernah berjumpa dengan padam. Sebab musabab membatu kuat yang tak akan pernah pecah itu mengubur dalam sebuah kejadian yang mempunyai harga setimpal harus dibayar lunas dan tuntas. Manakala seorang lelaki yang bernama lengkap Jalu Kertarajasa atau Budi harus menerima dengan lapang tanpa adanya lagi pilihan. Ketika nyawa kedua orang tuanya harus melayang dalam waktu berdekatan dengan cara yang tragis, agar dia bisa terlepas dari ikatan yang menjerat sebagai juru kunci Luweng Sasar. Luka yang hampir saja sembuh dan ingatan yang hampir saja bisa dilupakan pada kematian Mak Warsih dan Mbah Amar. Kini berhembus sebuah kabar terbawa oleh angin sampai di kedua batang telinga Budi. Pintu masuk Luweng Sasar dari Kampung Wetan Tilas Jajah ada yang membukanya. Dengan sebuah selendang yang teramat sakti dan ada 1000 lelembut telah menghendaki agar segala sesuatu yang pernah terjadi terulang kembali dan makhluk paling sempurna bernama manusia menyesatkan diri. Dharma garisan hidup membawa Budi untuk mengetahui asal muasal kenapa hal itu bisa terjadi, dan terpaksa harus melanggar sebuah janji kembali ke sebuah tempat di mana dia dilahirkan. Dari jauh-jauh hari, Ki Dudui sudah mewanti-wantinya. Untuk kali ini, kalian tidak cukup hanya berdua. Kita membutuhkan bantuan. Secara serempak kabar telah sampai pada Dikjaya Adigunagama perihal hilangnya siswi perempuan di tempat Gama mengajar yang bernama Rara Febriani yang tidak masuk akal. Anak dengan paras cantik nan jelita itu harus menerima keadaan hidup yang berbeda. Di usianya sekarang, ia tidak bisa mengelak dari segala cobaan hidup yang sulit dan perih. Terpaksa ditinggalkan kedua orang tua kandung tanpa adanya sebuah alasan adalah luka yang sangat mendalam dan membekas. Malah kenyataan lain menghampiri Rara. Jauh lebih perih dan tidak pernah terbayangkan dalam hidupnya hal seperti itu bisa terjadi. Takdir berkehendak lain. Akankah dua kabar yang tiba secara serempak pada Gama dan Budi ada keterkaitan erat dengan misteri hilangnya Rara dan atas kehendak 1000 lelembut di Luweng Sasar? Bantuan dari siapakah yang akan segera tiba agar dendam membara yang sedang bergejolak dalam tubuh Budi bisa dituntaskannya dengan segera? Ataukah Gama kembali mendapatkan hal lain dari lelaku kilang samana yang akan kembali turun kepadanya bersama meong hidungnya itu? Setelah belasan tahun berlalu, burung-burung hitam misterius sudah terlihat kembali berterbangan di atas Luweng Sasar, membawa sebuah pesan dari 1000 lelembut bahwa akan terjadi pertumbuhan tumbal dan nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah kali ini ditulis oleh Kang Dioseta yang berjudul Luweng 1000 Lelembut. Namun sebelum saya lanjutkan ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja, tanpa kita perlu berlama-lama lagi, dan inilah Luweng 1000 Lelembut. Terik sinar surya yang sedari tadi sudah meninggi baru saja perlahan turun, bersamaan dengan awan biru indah menghiasi langit, akan tetapi tidak seindah sebuah garis takdir yang harus diterima dengan lapang dada oleh seorang anak perempuan. Anak itu sedang berjalan mengelilingi kampung, bukan boneka cantik dan lucu yang berada di genggaman tangannya, melainkan wadah tampah yang terbuat dari rotan berisikan penuh berbagai macam gorengan yang baru saja matang. Berkali-kali keringat dilapnya mengenakan handuk kecil yang tersampai di bahunya. Kerudung lusuh tak pernah diganti itu terus menempel menutupi rambut indahnya. Sandal jepit tipis yang dikenakannya itu hampir bisa merasakan panas tanah yang sedang ia pijak. Dalam hati tulusnya selalu berucap harap
Jual gorengan hari ini cepat habis, agar bisa kembali ke sebuah rumah yang bisa runtuh kapan saja. "Dok, sini dok!" teriak seorang ibu langganan dari depan teras rumah. Pasti akan membeli lebih banyak gorengan yang Rara jual, bukan karena suka, lebih pada tidak tega. Apalagi anak ibu itu seumuran dan satu sekolah dengan Rara. "Maaf bu, seperti biasa ya?" tanya Rara sambil tersenyum, walaupun hatinya berkata lain. Manakala melihat ke arah teras sebelah rumah, melihat pemandangan menyakitkan tersirat dalam hati Rara Febriani. Melihat anak-anak seumuran dirinya sedang bermain riang gembira menikmati libur panjang semester. Besar keinginannya untuk bisa bermain seperti itu. Namun untuk kesekian kalinya, ia harus kalah dengan kenyataan. Ia harus memperjuangkan hidupnya. "Ya, 10.000 ya, campur saja." Kamu kenapa tidak ikut sama bapak dan ibu saja? Tinggal di kota sana. Katanya sekarang udah kaya raya. Bisa tuh sekalian pindah sekolah ke sana. Jualan begini udah ada kan ya? Udah ada 2 tahun kan?" Rara hanya tersenyum dengan sangat cepat menghitung gorengan yang sudah ia tempatkan di atas kertas nasi. Tidak lupa beberapa cabai hijau berada di sampingnya. "Rara itu nggak tahu bu, soal bapak ibu." "Iya bu, udah 2 tahunan dari kelas 4. Ini sekalian bantu Mang Jaka sama Nek Endah, bisa meringankan pekerjaannya." Ibu langganannya itu hanya tersenyum, malah hatinya semakin tidak tega. Selain memang Rara anak yang pintar dan penurut, bahkan jika dibandingkan dengan anaknya yang hidup serba kecukupan itu, perbandingannya jauh antara langit dan bumi. Ajakan teman perempuan satu kelasnya untuk mengajak bermain Rara tolak dengan lembut, dan berjanji kalau ada waktu luang pasti datang ke rumah ini lagi. Walau hal itu mustahil terjadi, bukan karena paksaan mamang dan neneknya untuk berjualan, melainkan dorongan dirinya yang lebih kuat karena sebuah alasan. Rara harus kembali berkelahi dengan waktu, mengubur semakin dalam dunia bermain untuk anak seumurannya itu. Kakinya kembali melangkah berkeliling kampung sebelum matahari semakin menurun hari ini. Apalagi barusan melihat jam dinding rumah ibu pembeli itu sudah menunjukkan pukul 2 siang lebih. Hati kecilnya kembali bertanya setiap ada orang yang membicarakan perihal ibu dan bapaknya barusan. Namun di usianya sekarang terpaan hidup dan kesulitan bisa membuat Rara jauh lebih dewasa dari anak seumurannya. Ia hanya menganggukkan kepala memberikan persetujuan untuk menguatkan dirinya kembali. Waktu berputar dengan cepat, azan asar baru saja berkumandang. Wadah tampah berisikan gorengan hanya tersisa hitungan jari, bersamaan dengan botol air minum yang sudah habis yang ia bawa dari rumah. Dompet lusuh Rara sudah berisikan uang kertas dan receh. Tujuan selanjutnya adalah pasar untuk berjumpa dengan Mang Jaka yang pasti sedang bersiap di lapak dagangannya akan berjualan gorengan sampai larut malam. Kok tumben ada mobil bagus berhenti di depan lapak Mang Jaka? Padahal ia kan belum mulai jualannya, bisik hati Rara. Melihat Mang Jaka dari kejauhan sedang berbicara serius dengan raut muka kesalnya. Seketika perempuan cantik yang usianya lebih muda dari Mang Jaka sudah kembali masuk ke dalam mobil tanpa melihat Rara yang sedang berjalan di belakangnya. Diikuti lelaki dengan perawakan gagah berbadan gempal. "Mang, tadi siapa Mang?" tanya Rara penasaran, lalu menyimpan wadah tampah yang masih tersisa sedikit lagi gorengan jualannya itu. Tidak lupa dompet lusuh berada di atasnya. Ra," jawab Mang Jaka sangat kaget. "Itu tadi orang yang mau beli saja. Adonan saja belum siap." "Gimana? Habis dagangannya, Ra?" lanjut Mang Jaka, berusaha mengalihkan pembicaraan karena sudah hafal dengan sifat Rara yang mempunyai rasa penasaran yang tinggi. "Bagus Mang mobilnya. Ibunya juga tadi kelihatan dari jauh cantik sekali." Tetap saja Rara mengutarakan apa yang ia lihat barusan. Mang Jaka tidak menjawab lagi. Ia langsung menghitung uang dari dompet Rara. Dalam hatinya tidak ingin cepat memberitahu siapa lelaki dan perempuan yang barusan datang, karena ia masih mempertimbangkan dengan matang. Ia tidak ingin membuat Rara mengalami kejadian yang paling menyakitkan untuk kedua kalinya. Ia masih ingat bagaimana tangisan kejar Rara
yang tak karuan berhenti. Manakala waktu itu dengan sengaja dan tanpa alasan, adik perempuannya yang bernama Mimin Kusuma Putri dan suaminya Karta Mulyadi pergi dari rumahnya. Belum waktunya, Rak. Amang belum tega. Bisik hati Mang Jaka melihat keponakan perempuannya yang sedang melamun, memakan dengan lahap sisa gorengan karena setelah istri Mang Jaka meninggal, janjinya untuk merawat dan membesarkan Rara harus ia tepati. Tapi tadi Rara lihat, sepertinya Amang kesal ya sama orang itu, ucap Rara tiba-tiba melihat ke arah Mang Jaka yang sedang mengaduk adonan. Oh, gak juga kok, Rak. Salah lihat kali kamu, jawab Mang Jaka sambil tersenyum, walaupun dalam hatinya kemarahan masih bergejolak pada pasangan suami istri itu yang baru saja terlihat batang hidungnya lagi setelah 4 tahun meninggalkan Rara tanpa sebab. Keadaannya sekarang jauh membalik. Aroma bau kemiskinan dan kesulitan sudah tidak ia cium dari Mimin dan Karta. Dengan waktu yang sangat singkat, kabar perubahan pesannya itu sudah bergulir menjadi kabar miring di kampung. Setelah dibawakan bahan makanan untuk Rara dan Nek Endah makan malam, Rara sudah berjalan kembali melangkahkan kakinya untuk menuju rumah. Apalagi baru saja selesai membantu persiapan dagangan Mang Jaka. Wadah rotan yang sebelumnya berisikan gorengan kini sudah berganti dengan bahan makanan. Uang yang ia terima dari untung penjualannya hari ini akan masuk ke celengan ayam untuk nantinya dipecahkan ketika naik kelas, bisa membantu membeli seragam baru atau sepatu baru yang ia inginkan. Karena sepatu yang biasa dipakainya ke sekolah bagian sol bawahnya sudah robek, hingga tidak jarang panas dan dinginnya tanah juga aspal menyentuh kaos kaki lusuhnya itu. Benar kata Pak Gama, Pencipta itu adil dan punya waktunya sendiri untuk memberikan jatah bahagia buat umatnya. Rara begini juga bahagia kok, harus bisa lebih bersyukur, ucap Rara dalam hatinya, berusaha menguatkan dirinya sendiri agar tidak selalu meratapi kesulitan dan kesusahan. Selalu ingat pada pesan dari salah satu guru panutannya, selain Pak Hadi wali kelasnya di sekolah. Langkah Rara yang pelan tiba-tiba menjadi cepat agar segera sampai rumah, karena pasti Nek Endah sudah menunggunya di depan teras. Bersamaan dengan awan sore yang sudah perlahan tiba dengan sinar keemasan, tidak jarang sapaan warga kampung pada Rara diberikannya dengan hangat. Senyuman manis Rara sudah beberapa kali menjadi jawaban untuk mereka. Sambil terus berjalan, kini hatinya merasakan sebuah gejolak batin pada perempuan barusan di tempat dagang Mang Jaka. Semakin ia abaikan, penasaran itu semakin menjadi-jadi. Langkah Rara tiba-tiba berhenti. Tatapan matanya seketika terkejut mendapati sebuah mobil yang baru saja mundur dari depan halamannya tidak terlalu luas. Rara terus memandang dengan jeli, namun tidak bisa memastikan orang yang berada dalam mobil karena jendelanya sudah tertutup rapat. Benar, mobilnya sama, tidak salah lagi, bisik hati Rara, terus memperhatikan mobil yang baru saja menyalakan lampunya terangnya itu, yang sekarang semakin menjauh dari rumahnya. Rasa penasaran yang sedari tadi sudah ia sampingkan, kini perlu dipuaskan dan terasa sangat mengganjal akan apa yang sudah dilihatnya barusan. Apalagi baru kali ini ia melihat mobil datang ke rumahnya dan tidak mendapati Nek Endah duduk di depan teras seperti biasanya. Pintu rumah masih tertutup rapat dan lampu depan belum terlihat menyala. Harusnya nenek tahu sesuatu, ucap Rara langsung mengucapkan salam dan langsung membuka pintu. Mendapati seluruh ruangan rumah kecilnya masih gelap, padahal sudah memasuki waktu maghrib. Nek, ini Rara pulang, teriaknya sambil menyimpan wadah nampah. Namun malah mendengar suara tangisan dari arah kamar Nek Endah. Ah, ada orang selain nenek, ucap Rara kaget ketika mendapati bayangan lain dari arah dapur yang bercampur dengan tangisan Nek Endah yang semakin jelas ia dengar. Nenek kenapa, Nek? Mendapati Nek Endah dengan wajah pucatnya, kepalanya tersandar di ranjang kayu yang sudah tua, bersamaan air matanya yang sudah membasahi wajahnya. Rara, untung kamu baru datang, Nak. Suara Nek Endah terbata-bata dengan detak jantungnya yang sudah tidak normal. Tangannya sudah tidak lepas dari bagian dada, berusaha mengatur napasnya agar kembali tenang.
Barusan siapa, Nek? Aku lihat ada mobil baru mundur dari halaman depan ya. Tanya Rara sembari penasaran bercampur rasa panik. Nek Enda hanya menganggukkan kepalanya. Pandangannya terus melihat ke arah dua bola mata Rara. Dalam hatinya terus berkecamuk. Belum bisa berbicara apa-apa yang ingin kata hatinya sampaikan pada cucu perempuan satu-satunya itu. Tunggu ya, Nek. Aku ambilkan minum dulu. Ucapnya dengan tergesa-gesa. Bahkan ia tidak mempedulikan lampu rumah yang belum menyala karena masih panik melihat keadaan Nek Enda. Ketika sampai dapur, Rara tidak mendapati orang lain seperti yang dilihatnya barusan ketika pertama kali masuk rumah. Jendela dapur yang sudah hampir terlepas dari temboknya masih terbuka. Perlahan bergerak terkena angin yang bersamaan dengan gelap malam sudah tiba. Apalagi azan maghrib baru saja selesai berkumandang. Secara perlahan, ia mengambil gelas dari rak tua yang hampir rusak, membawanya ke arah teko. Dirinya merasakan hal lain yang tidak biasa ia rasakan. Kreket, kreket, kreket. Hanya ditemani suara jendela yang terus bergerak terkena angin. Ujung matanya perlahan melihat samping kanan dan kiri sebelum menuangkan air minum itu ke dalam gelas. Tiba-tiba berhenti di sebelah kiri yang sejajar dengan pintu dapur. Dari gelapnya dapur itu ia melihat gelap lain yang lebih pekat sedang berdiri mematung. Bukan orang. Bisik hati Rara dengan cepat melangkah tanpa melihat ke arah pintu dapur. Bahkan air minum dan gelasnya itu tumpah setengahnya karena tergesa-gesa. Duk, Rara, teriak Nek Endah dari dalam kamar. Bentar Nek, tunggu. Jawab Rara dengan cepat menghidupkan semua lampu ruangan berwarna kuning yang hampir padam, kecuali lampu dapur. Apa yang dilihat Rara barusan dengan ujung matanya kini berbuah kenyataan. Bayangan menjulang hitam itu sampai terlihat melewati batas dapur dan ruangan tengah. Masih berdiri tanpa berpindah dan bergerak sedikit pun. Semakin jelas dengan rambut panjangnya yang menjalar, tanpa mengenakan sehelai pakaian, hanya ditutupi sebuah selendang panjang. Dok! Tubuh Rara langsung berbalik dengan kagetnya. Gelas plastik yang berada dalam genggaman tangannya itu terjatuh bersama dengan sisa air minumnya. Kamu lihat apa, Dok? Kok sampai segitunya? Ucap Nek Endah heran yang sudah berdiri di belakangnya. Melihat cucu perempuan satu-satunya itu, tubuhnya bergetar. Dari wajahnya tiba-tiba berubah menjadi pucat, dibarengi sudah keluar keringat. Berbagai gorengan sudah berjajar hangat di atas wadah tanpa rotan. Beberapa kali Jaka sudah melayani pembeli dengan sangat ramah. Walaupun perawakannya yang tegap, tidak jarang senyum dan keramahannya itu yang membuat orang-orang datang kembali ke lapak dagangannya. Sedari tadi pikirannya berkecamuk tidak seperti biasa. Kecemasan terus Jaka rasakan terlebih untuk keponakannya itu, karena tidak mudah baginya untuk berbicara pada Rara untuk mengutarakan keinginan adiknya Mimin dan Karta suaminya. Jaka. Lamunan Jaka buyar mendapati Ojan sahabat satu kampungnya baru saja tiba di lapak, sedang mengatur napasnya yang ngos-ngosan. Jan, ada apa sih? Ambil saja kalau mau gorengan, ucap Jaka masih heran. Mak Endah, Jak. Barusan aku pas lewat depan rumahnya, kelihatan Mak Endah seperti lagi nyari bantuan. Rara sakit dan aku disuruh Mak Endah untuk segera kasih tahu kamu, jawab Ojan sambil mengambil satu gorengan. Kok tumben, Jan? Tadi sore dia datang sini, masa tiba-tiba sakit? Tegas Jaka yang masih tidak percaya dengan kabar yang disampaikan oleh Ojan malam ini. Apalagi malam semakin larut. Aku lihat juga tadi sore Mimin sama suaminya datang ke rumah kamu pakai mobil mewah. Udah kaya raya ya si Mimin itu, Jak. Kirain kabar saja yang aku dengar dari warga kampung, jawab Ojan sambil mulutnya terus mengunyah. Jaga dagangannya, Jan. Kalau udah habis tutup saja, antarkan semua barangnya ke rumah, ucap Jaka tiba-tiba. Hampir saja membuat Ojan tersedak dengan ucapannya itu. Walaupun perintah seperti ini bukan kali pertama Ojan dengar. Di bawah langit malam yang sudah semakin pekat, langkah kaki Jaka sudah tergesa-gesa. Tidak ingin segala kecemasan pada Rara membuahkan sesuatu yang buruk terjadi. Apalagi ia juga sudah mendengar tentang perubahan cepat Mimin dan Karta hingga menjadi kaya raya. Dari hal yang masuk akal sampai sebaliknya. Jangan sampai
akibat kedatangan Mimin ke rumah, bisik hati Jaka. Sudah belasan bulan ia selalu tidak peduli pada perubahan adik perempuannya itu. Namun kali ini hatinya goyah dari kecemasan menjadi ketakutan. Beruntungnya jarak dari pasar untuk menuju kampung tidak terlalu jauh. Di bawah waktu 15 menit setelah melewati perumahan warga, halaman rumahnya sudah terlihat. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti. "Ngapain anak di belakang? Jam segini lagi," ucap Jaka melihat Nek Endah dari belakang samping. Berjalan dari arah hamparan kebun milik tetangganya itu, hanya rambut putih yang terurai panjang yang Jaka lihat dengan jelas. Walaupun bukan kebiasaan Nek Endah keluar rumah tanpa mengenakan penutup kepala. Begitu juga dengan langkahnya yang terlihat sangat lemah sekali. Hal itu membuat Jaka langsung melangkahkan kakinya menuju halaman belakang untuk memastikan apa yang tidak bisa dilihat kedua matanya. Karena Jaka yakin Nek Endah baru saja masuk ke dalam dapur, membuatnya langsung menekan pintu dapur dengan perlahan. Aneh, masih terkunci, bisik Jaka terbata-bata ketika menekan pintu dapur. Kepalanya perlahan berbalik, memperhatikan sekitar halaman belakang yang tidak terlalu luas itu. Kedua tangannya mengelus bagian pundak karena merasa ada yang memperhatikannya. Perlahan bulu kuduknya itu sudah berdiri. "Nek, Nenek!" teriak Jaka sambil mengetuk pintu cukup keras. Karena menggunakan kayu sebagai slot kunci, sehingga pintunya itu bisa sedikit didorong. Dari celah pintu yang terbuat dari kayu tua, Jaka melihat Nek Endah segera mendekat. Namun penglihatannya mendapati hal aneh dari dalam dapur. "Nek, ini Jaka, Nek. Buka pintunya, Nek!" teriak Jaka jauh lebih kencang karena yakin Nek Endah baru saja masuk melalui dapur. "Tunggu sebentar," membuat tangan Jaka yang berada di kayu itu tiba-tiba berhenti. Suara yang barusan kencang keluar dari mulutnya itu mendadak diam. Dari celah pintu itu terlihat bukan seperti Nek Endah yang mendekat, apalagi suara barusan jauh berbeda dan baru pertama kali ia dengar. "Jaka? Kirain siapa? Tunggu. Suara Nek Endah sudah terdengar dari arah dalam rumah, membuat pintu dapur itu seketika terbuka, membuyarkan apa yang sudah Jaka lihat dan dengar. "Lama sekali sih, Nek. Dari mana nenek barusan?" tanya Jaka masih terlihat panik. "Lah, nenek dari tadi lihat kondisi Rara, Jak. Gak kemana-mana juga, cuma di kamar Rara," jawab Nek Endah, membuat Jaka langsung terdiam mematung. Baru saja sadar Nek Endah ibunya itu masih mengenakan tutup kepala. Rambut putihnya tidak terurai ke belakang seperti apa yang dilihatnya barusan. "Tadi siapa?" ucap Jaka perlahan, mulai merasakan kejanggalan yang terjadi di rumahnya itu. Sambil memperhatikan Nek Endah yang sudah masuk ke dalam kamar Rara yang berdekatan dengan dapur. Bahkan Jaka terus merasakan keanehan yang terjadi di dapur yang hanya berlantaikan tanah itu. Jaka langsung berjalan ke dalam rumah setelah menutup pintu dapur. Mengikuti Nek Endah masuk ke kamar, tanpa ia sadari sosok hitam sudah berdiri tegak di dekat pintu dapur, mengelus rambut panjangnya dengan perlahan mengeluarkan senyuman yang sangat menakutkan. "Gimana dengan dagangan kamu? Sudah dititipin Ojan? Jangan terlalu berisik, takut Rara bangun," ucap Mak Endah pelan sambil berdiri dari kasur lantai Rara. Jika mendapati wajah keponakan perempuannya itu sudah penuh dengan keringat, matanya sedang terpejam lelap. "Sudah, Mak. Ojan yang jaga sampai tutup. Tinggal setengahnya lagi kok. Mari kita bicara di meja saja, Mak. Takut Rara dengar," jawab Jaka sambil kedua matanya terus berkeliling merasakan keanehan di rumah yang sudah ia tempati sejak kecil itu. Mak Endah sudah berhadapan dengan Jaka duduk di meja tua yang terdapat 3 kursi. Tatapan Jaka tidak jarang melihat ke arah kamar Rara dan dapur untuk terus mengikuti rasa penasarannya. Sementara jam tua yang menempel di tembok rumah yang hampir saja rubuh itu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mimin sama Karta ingin membawa Rara ke rumahnya di kota sana. Mak tidak kasih izin. Ucapan Karta itu membuat Mak sakit hati, Jak. Hal yang sama juga mereka katakan pada Jaka, Mak. Untungnya tadi sore dia belum sampai ke lapak. Apa mungkin ia juga kenal sama ibu dan bapaknya itu yang sudah berubah itu, Mak? Mak Endah hanya menggelengkan kepala. Anak dan ibu itu masih ragu untuk membicarakan hal yang lebih penting tentang kabar dari Mimin. Beberapa menit pikiran mereka berkecamuk, memikirkan dari mana awal obrolan akan mereka mulai.
Terlebih Jaka sudah beberapa kali bulu pundaknya berdiri melihat ke arah Maenda karena sudah mendapati ibunya itu di luar sebelum ia masuk ke dalam rumah tadi. "Jaka," ucap Maenda mendahului, memutuskan untuk membicarakan hal ini pada anak lelakinya yang sekarang terlihat malah melamun melihat ke arah kamar Rara. "Semoga saja ya omongan para warga kampung tentang Mimin dan Karta itu salah, Mak," jawab Jaka perlahan, mengetahui apa yang akan Maenda bahas untuk pertama kalinya sejak 4 tahun kebelakang ketika Mimin dan Karta meninggalkan rumah. "Buktinya itu sudah beredar, bahkan sudah sampai ke telinga, Mak. Mereka pergi ke arah barat untuk mencari kemudahan ke sebuah lubang bersamaan dengan usaha Karta yang melesat tidak masuk akal. Tanpa mereka berdua ketahui, dari arah kamar kedua mata Rara sudah sejak tadi terbuka. Menguping obrolan Jaka dan Maenda membuat ingatan pada ibu dan bapaknya itu. Ketika Rara masih kecil, ia ingat kembali rekaman wajah cantik Mimin yang hampir mirip dengan Rara sudah terpampang jelas. Dari pekerja bangunan, kemudian jadi mandor, jadi pemborong, sampai sekarang yang memegang proyek besar sudah Karta lakukan, Mak. Dalam waktu yang singkat itu yang jadi masalah. Aku tidak percaya pada Karta termasuk Mimin. Apalagi dengan semudah itu ingin membawa Rara setelah 4 tahun hilang tanpa kabar. Hal buruk itu menimpa Rara," ucap Jaka sedikit kencang. "Dan kabar pesugihan itu tidak ada yang mengetahui kebenarannya, Mak. Tapi aku tidak akan mudah melepaskan Rara pada orang tua yang tidak bertanggung jawab itu," lanjut Jaka semakin kesal. Maenda hanya diam, membenarkan semua ucapan yang keluar dari mulut Jaka. Ia tidak berani membicarakan ulang cacian yang keluar dari mulut anak perempuannya dan suaminya itu, karena tidak mau terjadi pertengkaran, terlebih lagi mengetahui betul sikap Jaka yang pasti akan marah besar manakala ibunya itu mendapat hinaan. "Ya udah, sementara jangan sampai Rara tahu hal ini. Mereka bilang kalau tidak diizinkan akan membawa Rara dengan paksa. 2 atau 3 hari ke depan mereka akan datang lagi ke rumah ini," ucap Maenda cemas. Jaka tidak mempedulikan ucapan Maenda. Kuli dahinya itu sudah mengkerut ketika melihat bayangan seorang berada tepat di kamar Rara, persis seperti Maenda yang tepat berdiri di kamar Rara sebelum duduk berhadapan dengannya. "Jaka, lihat apa kamu ini?" Sampai Maenda memutar posisi duduknya, melihat ke arah kamar Rara, penasaran apa yang telah Jaka lihat. Baru saja percakapan antara Maenda dan Jaka masuk ke telinga Rara dengan jelas, dan ia simpan baik-baik siapa perempuan dan lelaki yang sore tadi dilihatnya itu. Ternyata itu adalah orang tua kandungnya. Kini malah penampakan sosok hitam pekat yang tiba-tiba Rara lihat. Tanpa mengenakan pakaian, hanya tubuhnya yang hitam itu ditutupi sebuah selendang hitam sudah berdiri di hadapannya yang masih terbaring lemas. Keinginan Rara untuk berteriak sekuat tenaga sudah sangat kuat, namun tubuhnya tiba-tiba tidak bisa digerakkan. Mulutnya terkunci rapat. Sosok hitam dengan rambut panjang terurai sampai lantai itu tiba-tiba menundukkan kepalanya mendekati telinga Rara. "Ayo ikut dengan ibu, Nak." Rara mendengar jelas ucapan dari suara yang sangat menakutkan itu. Bahkan wajah sosok hitam itu sudah ia lihatnya. Mengenakan ujung matanya, tangan hitam dengan kuku panjangnya terus mengelus-ngelus rambut Rara dengan perlahan. "Ibu datang untuk menjemput kamu, Ra." "Ra, Duk, sadar Duk, sadar," ucap Maenda panik melihat tatapan mata Rara yang melotot kosong. Keberadaan Maenda dan Jaka tidak Rara pedulikan sama sekali. "Kenapa jadi begini, Mak? Tadi Jaka lihat ada yang masuk, Mak," ucap Jaka langsung memeriksa dapur, namun ia tidak mendapati apapun. "Siapa yang masuk, Jak?" jawab Maenda, terus memperhatikan mata Rara yang perlahan terlelap begitu saja. Jaka berencana membawa Rara besok ke rumah sakit atau sekedar membeli obat ke apotik. Keuntungan berjualan gorengan hari ini bisa sedikitnya membantu keadaan Rara, dan hal itu langsung disetujui oleh Maenda. "Apa Rara tiba-tiba begini akibat kedatangan ibu dan bapaknya, Jak? Tapi untuk apa?" ucap Maenda tiba-tiba. Jaka hanya menggelengkan kepala,
Pandangannya terus memperhatikan keponakan perempuannya itu yang teramat malang itu. Biasanya dengan ceria membantu Jaka menghitung penghasilan dagang, kini hanya terbaling dengan lemasnya. Besok juga sembuh, Mak. Rara anak yang kuat. Ucapan yang keluar dari mulut Jaka hanya menguatkan dirinya sendiri dan mencoba untuk membuang segala kecemasan akan kejanggalan yang terjadi malam ini. Sementara pikirannya terus berkecamuk akan perbuatan apa yang sudah Mimin lakukan dan kenapa harus kembali ke rumah ini. Maenda sudah terbaring di sebelah Rara, tangannya terus mengusap-ngusap bagian rambutnya. Pikirannya terus mengulang hari di mana Mimin dan Karta dengan sangat tega bagaikan binatang pergi begitu saja meninggalkan anak yang malang ini. Dalam hatinya tersirat-sirat perlahan mempertanyakan kebenaran pesugihan yang dilakukan anaknya itu. Lowong mana yang Karta dan Mimin datangi? Jangan sampai ini berimbas pada Rara, bisik ke hati Maenda. Mak, Jaka tidak ke pasar lagi. Mau istirahat saja sambil nunggu Ojan antarkan barang-barang dagang ya. Ini udah terlanjur malam juga. Paling sebentar lagi ia juga datang, ucap Jaka sambil berdiri di dekat pintu kamarnya. Pintu kamar yang hanya mengenakan kain saja sebagai penutupnya. Berbatang-batang lintingan tembakau sudah berjajar di atas meja. Sudah 2 lintingan itu Jaka hisap perlahan. Setelah memastikan Maeda dan Rara sudah tidur lelap, walaupun keringat terus Jaka lihat di bagian wajah Rara. Mungkin sakit biasa, Mak, hanya capek. Biar besok jangan dulu keliling kampung, Mak. Tinggal 4 hari lagi, Rara liburnya telah selesai dan harus masuk sekolah lagi, ucap Jaka, kembali membakar lintingan tembakau. Walaupun tidak biasanya malam ini rasa ngantuk tiba sebelum waktunya. Padahal jam sudah pukul 11 malam dan tidak akan lama lagi Ojan pasti akan tiba. Asap lintingan tembakau berada tepat di ujung asbak kayu itu terus menemani Jaka yang sudah beberapa kali menguap. Seketika wajahnya sudah menempel di meja, urat matanya terus menahan agar matanya tidak terlalu lelap. Loh, Rara? Jaka melihat samar-samar tubuh Rara keluar perlahan dari balik kain penutup kamarnya itu. Walaupun ia sedikit heran karena Rara sudah mengenakan selendang yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, selendang panjang yang menyelimuti tubuhnya. Ibu, itu... Mulut Rara hanya terbuka, tanpa mengeluarkan suara. Tangannya menuju ke arah dapur untuk menjawab lambaian dari tangan hitam yang mempunyai kuku panjang. Jaka masih tidak mengerti yang dimaksud Rara. Sudah kalah dengan rasa berat di matanya, sekuat tenaga mencoba agar kepalanya bergerak untuk bangun, namun kembali terjatuh di atas meja. Rara hanya terus melangkah dengan perlahan, semakin mendekat ke arah perempuan itu. Perempuan yang berambut panjang teruras sampai ke lantai dapur, tanpa mengenakan selai busana, karena selendang yang awalnya ia kenakan sudah berpindah, menyelimuti tubuh Rara. Ayo kita bermain, Rara. Ada tempat permainan yang sudah menunggumu. Ibu akan menemani kamu. Jangan kembali lagi ke rumah ini. Tempat kamu itu bukan di sini. Kepala Rara hanya mengangguk dengan wajah yang semakin pucat masuk dalam pelukan perempuan yang sekarang sedang tersenyum sangat menakutkan, menyerupai Mimin ibunya. Terus mengelus rambut Rara bukan untuk pertanda kasih sayang, namun sebaliknya. Hanya suara pintu dapur yang perlahan terbuka terkena angin. Angin itu masuk ke dalam rumah membuat Maeda dan Jaka semakin terlelap dalam tidurnya. Beberapa kali hentakan suara pintu dan kain penutup kamar Rara bergerak, namun tidak sanggup membuat Jaka dan Maeda terbangun lagi. Tumben, pintu dapurnya masih terbuka, ucap Ojan yang berjalan tergesa-gesa. Bambu panjang sudah menempel di pundaknya sebagai alat panggul untuk 2 wadah yang berisikan barang dagangan Jaka. Jaka, Maeda, bangun weh, ini Ojan. Ojan seketika berhenti langkahnya sebelum masuk ke dalam dapur yang pintunya terus bergerak terkena angin. Bahkan ia merasakan juga tidak biasanya angin malam ini begitu kencang. Matanya terus berkeliling memperhatikan sekitar, memastikan ada sebuah bau aneh yang ia hirup masuk ke dalam lubang hidungnya. Bau apa ini? Kedua bola matanya tiba-tiba terhenti, manakala melihat kehamparan tanah yang menjadi lantai dapur. Terlihat banyak serbuk-serbuk kemenyan hitam, namun anehnya mengeluarkan bau yang menyengat, seperti sudah ada yang membakarnya. Jaka! Tirak Ojan masuk ke dalam rumah dengan tergesa-gesa, mendapati Jaka yang sudah tertidur lelap di meja. Bangun, Jak! Bangun! Kedua tangan Ojan sudah berada di pundak Jaka. Ojan menepuknya berkali-kali. Jan, kok bisa masuk? Perasaan pintu dapur aku kunci.
Jawab Jaka perlahan, masih merasakan rasa ngantuk yang tidak biasa. Kunci matamu. Pintu dapur terbuka gitu aja. Di dapur aku lihat ada serbuk kemenyan banyak. Ini kecium juga kan sama kamu baunya. Bangun woi. Jaka langsung tersadar manakala bau kemenyan itu sudah ia cium juga. Apalagi matanya ketika melihat ke arah kamar Rara. Ia langsung bangun dan berjalan tergesa-gesa menuju ke kamar. Rara, mak bangun mak. Rara gak ada mak, ucap Jaka panik. Ia sudah tidak mendapati keponakannya itu ada dalam kamarnya. Hanya suara dengkuran Mak Endah yang terdengar. Bahkan Jaka langsung menepuk pundak Mak Endah berkali-kali. Mak, bangun mak. Rara mak. Mak Endah yang baru saja membuka matanya langsung kaget. Cucu perempuannya itu sudah tidak ada di sebelahnya. Langsung berdiri dan mengikuti langkah Jaka yang sudah menuju ke dapur. Aku sampai, pintu sudah terbuka Jak, ucap Ojan berusaha menenangkan Jaka dan Mak Endah. Jan, ayo ikut. Mungkin belum jauh perginya, bentak Jaka. Ini bukan kemenyan biasa, biadab. Tidak menyangka bukan saja hatinya yang sudah buta, ternyata sudah dikuasai iblis. Bisik hati Mak Endah yang masih tidak percaya dengan kejadian cepat malam ini. Dalam hatinya sudah mengetahui ulah siapa hilangnya Rara malam ini yang baru saja berganti hari. Segala pembicaraannya 4 tahun ke belakang itu terbukti, walaupun belum pasti luang mana yang mereka berdua datangi. Di bawah guyuran gerimis dini hari, awan gelap dan pepohonan menjadi saksi. Sedang melintas perlahan, sebuah mobil jeep tua baru saja keluar dari sebuah kampung, melewati tugu perbatasan yang terdapat tulisan mengenakan semen. Diwarnai cat yang sudah hampir pudar, sebuah kampung yang memiliki hutan belantara. Sudah belasan tahun tidak ada satupun orang yang masuk ke dalamnya. Nama kampung itu adalah Kampung Wetan Tilas Jajah. Beberapa warga kampung yang menyadari turunnya gerimis dini hari ini bukanlah sebuah gerimis yang kebetulan hadir di kala sedang musim kemarau. Mereka tidak ingin gerimis itu memberikan pertanda dan mengundang malapetaka. Dari pintu masuk menuju lewong sasar yang terdapat di ujung kampung, apalagi seorang lelaki yang tersisa, terikat keturunan sebagai juru kunci sudah belasan bahkan puluhan tahun meninggalkan kampung. Mereka tidak pernah mengetahui lelaki itu masih hidup ataupun sudah mati. Udahlah Min, jangan melamun seperti itu. Harusnya kita senang. Syarat terakhir kita sudah kita laksanakan, ucap seorang lelaki sedang mengendarai mobil dengan perlahan meninggalkan kampung Wetan Tilas Jajah. Dengan pakaian yang sudah kotor, bahkan telapak sepatunya masih penuh dengan tanah. Sudah cukup Karta, konsentrasi saja mengemudi, bentak Mimin Kusuma Putri. Masih berusaha menenangkan dirinya akan sebuah ritual yang baru saja selesai dilakukan bersama Karta Mulyadi suaminya itu. Hanya sebuah kecupan yang mendarat di dahi Mimin, kecupan penuh arti yang Karta berikan, karena dalam hatinya sedang bersorak gembira kala mobil melewati sebuah jembatan besar. Dari spionnya masih terlihat jelas hamparan luang sasar. Apa itu akan menjadi permintaan terakhirnya Karta? Ucap Mimin terbata-bata. Seharusnya sih, apa yang sudah kita taburkan di rumah ibu kamu berbuah manis malam ini. Lihat saja kaca mobil sudah penuh dengan gerimis, pertanda baik untuk persembahan kita Min. Mereka akan langsung datang dan tidak akan sulit, jawab Karta berusaha meyakinkan istrinya kembali. Pasangan suami istri itu sedang memikirkan segala kemudahan dan keinginannya esok pagi yang akan segera didapatkannya dengan sangat mudah. Setelah sebuah keputusan besar dalam hidupnya mereka ambil, tanpa mereka sadari perjanjian itu semakin akan mengikatnya. Kamu harus ingat Min, rasa sakit hati itu sebanding dengan langkah kita. Basuki akan menjaga kita, jangan cemas, bisik Karta di dekat telinga istrinya. Sudah menyadari perempuan lain duduk di belakang jok belakang, sedang tersenyum ke arah Mimin dan Karta. 4 hari kemudian, kabar hilangnya Rara sudah menyebar ke segala penjuru kampung sampai ke tempat Jaka berdagang. Jaka tidak henti-hentinya menelusuri kampung bertanya pada siapa saja yang sempat malam itu ke belakang melaksanakan tugas meronda. Lebih dari 5 titik pos ronda Jaka kunjungi, namun jawabannya tetap saja nihil. Warga tidak ada yang tahu dan melihat kepergian Rara. Dari mulai orang terpenting kelurahan
sampai beberapa sesepuh mengenakan caranya masing-masing untuk menemukannya. Apalagi kecil kemungkinannya kasus penculikan anak terjadi di kampung itu, berbarengan dengan kabar miring dari beberapa warga yang mengaitkan pada keadaan Mimin dan Karta yang melesat menjadi kaya raya. Cak, kamu sudah ingat si Ojan belum? Agar tidak akan bicara soal kejadian 4 malam kebelakang itu, ucap Maeda tiba-tiba. Sudah mak, Ojan bisa aku pegang omongannya kok, jawab Jaka yang sedang menyiapkan adonan untuk nantinya Ojan yang berjualan dan malam ini Jaka akan mencari kembali keberadaan Rara bersama warga yang lain. Apa mak tidak punya firasat petunjuk mak? Ini udah hari keempat mak, Rara belum juga ditemukan. Aku harus telepon wali kelasnya memberi kabar ini. Siapa tahu juga bisa bantu aku. Aku ingat kalau Rara itu dekat sekali dengan Pak Hadi dan Pak Gama, orang tuanya di sekolah itu. Laju Jaka semakin cemas, membuyarkan lamunan Maeda sejak 4 hari kebelakang dirinya terus memikirkan suatu hal dari kemenyan hitam yang masih disimpan di lemari tuannya itu. Dan Jaka tidak mengetahui 4 tahun lalu pernah menjadi pembicaraan serius antara Maeda dengan Mimin. Berikan kabar dulu saja, Jak. Harus diingat, semangatnya menimba ilmu itu sangatlah besar. Mak yakin ini bukan kasus hilang biasa, jawab Maeda. Sudah terlihat putus asa. Aku temuin Mimin dan Karta malam ini juga ya mak. Sejak mereka berdua kembali ke rumah ini, malam itu juga Rara hilang. Tidak mungkin mereka bisa lepas dari masalah ini mak. Walaupun Rara itu adalah darah daging mereka, ucap Jaka dengan kesal. Karena sejak kemarin selalu dihadang niatannya itu oleh Maeda, karena tidak ingin masalah ini semakin keruh, menghindari pertengkaran kedua anaknya itu. Karena tidak ingin menanggapi ucapan Jaka yang sudah meluap bercampur dengan emosi, Maeda lebih memilih menerima tamu, para tetangga yang ikut simpati pada musibah yang sedang menimpanya itu. Tidak jarang hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan manakala mencari anak hilang sudah sampai di telinga Maeda. Setelah adonan dagangan selesai, berbatang-batang lintingan tembakau sudah Jaka hisap untuk membuat dirinya tenang. Sambil menunggu baterai handphone lamanya itu penuh agar bisa menelpon Pak Hadi, yang memang selebihnya handphone itu sesekali sering digunakan oleh Rara. Di mana Ra, kamu ini? Keluh Jaka sudah menemui jalan buntu, melakukan pencarian. Beberapa kali menyalahkan dirinya sendiri yang tidak becus untuk menjaga keponakannya itu. Dan kenapa malam itu ia bisa tertidur begitu saja. Dan ingatan Rara mengenakan selendang tetap ia pikirkan antara malam itu sadar ataupun sebaliknya. Dirasa waktu semakin sore dan sudah mempertimbangkan apa saja yang akan dikatakannya pada Pak Hadi. Segera Jaka mencari kontak Pak Hadi. Assalamualaikum Pak Hadi. Ini saya, orang tua walinya Rara, murid bapak di sekolah. Suara Jaka terdengar sedikit gemetar. Waalaikumsalam. Ya Pak Jaka. Alhamdulillah, saya itu masih ingat nama bapak. Gimana Pak? Rara semenjak libur semester masih berjualan sama belajar Pak. Hebat anak itu, jawab Pak Hadi dengan sangat antusias. Tidak akan lama bisa berjumpa lagi dengan Rara di sekolah. Mendengar pujian pada keponakannya itu, membuat Jaka langsung lupa dengan apa yang akan dibicarakan. Padahal dari tadi, sudah disiapkan apa yang akan disampaikan pada Pak Hadi. Kabar buruk menimpa keluarga kami Pak. Tatapan mata Jaka terus memandang halaman belakang yang tidak terlalu luas itu. Apalagi sinar cahaya keemasan sudah perlahan turun, beriringan dengan mendekati waktu maghrib. Halo Pak Jaka. Halo, maksudnya Bapak buruk gimana? Tanya Pak Hadi dengan sangat kaget. Tidak ingin kabar itu menimpa murid kesayangannya. Kalau besok Rara nggak masuk sekolah, berarti belum ketemu Pak. Udah 4 hari hilang dari rumah. Astagfirullah. Apa sudah dicari Pak Jaka? Baru saja Jaka akan menjelaskan kejadian malam itu. Dengan sangat perlahan ia menutup panggilan, karena kedua matanya sudah menangkap seorang wajah anak perempuan dari jarak yang tidak terlalu jauh dari tempat ia duduk. Wajah anak perempuan itu sudah terkena cahaya kuning yang semakin pudar, semakin memperjelas wajahnya yang pucat. Apalagi malam sudah akan tiba, tinggal hitungan menit saja. Tangannya kini perlahan bergerak melambai berkali-kali ke arah Jaka sambil tersenyum cantik. Namun tiba-tiba malah terdengar tangisan dari suara teriakan yang melengking kencang
dari anak perempuan itu, membuat Jaka langsung berlari ke arahnya. Semakin dekat ia melihat semakin jelas bahwa itu adalah Rara yang sudah lama hilang dari rumah. Namun dengan sekejap mata anak itu hilang, yang tersisa hanya sebuah teriakan sampai membuat Jaka menutup kedua telinganya. Pandangannya hanya melihat sebuah anak ayam kecil yang sudah berada di dekat kakinya, membuat Jaka perlahan menunduk untuk memastikan anak ayam itu. Dengan salah jeli ia yakin itu anak ayam biasa yang induknya dipelihara Maenda. Namun ketika matanya sadar, Jaka sudah melihat bayangan hitam yang menjulang tinggi dengan rambut yang sangat panjang sedang berdiri di balik punggungnya Jaka. Hingga bayangan itu sangat jelas ia lihat. 2 hari kemudian, kendaraan roda 2 yang dikendarai oleh Pak Hadi melesat kencang, menerobos malam dalam kemacetan jalanan kota manakala memasuki jam pulang kerja. Tujuannya adalah rumah rekan mengajarnya itu, yaitu Pak Gama. Segudang informasi sudah didapatkan Pak Hadi. Sudah 2 hari juga setiap siang hari ia menemui Jaka dan Maenda di rumahnya, mendengarkan cerita yang mengenaskan malam itu yang menimpa Rara. Semua catatan yang ia tulis dalam kertas sudah berada di saku jaketnya yang tak lupa ia bawa. Apalagi besok tugasnya sebagai pendidik di sekolah dasar akan segera dimulai lagi dari libur panjang semester. Namun masalah besar sudah berada di pundaknya sejak Maenda dan Jaka meminta bantuan. Di depan rumah tujuannya sudah terparkir mobil yang biasa Gama gunakan. Pintu gerbang tuanya sudah terbuka lebar menyambut kedatangan Pak Hadi. "Masuk aja, Pak. Bawa motornya ke dalam." Teriak Gama sudah berdiri di dekatnya. Lelaki berambut gondrong dengan wajah yang menyeramkan. Karena tidak seperti Gama yang melemparkan senyum pada Pak Hadi, lelaki yang Pak Hadi kenal dengan panggilan Budi itu malah sebaliknya. "Maaf Gam, gak seharusnya kabar ini cepat sampai pada kamu. Apalagi aku dengar dari kakek Dudui, kamu baru saja pulang dari kota," ucap Pak Hadi. Langsung duduk setelah Budi minggir cukup jauh dengan membawa kopi dan rokok. "Katakan saja gak apa-apa Pak Hadi, aku juga kaget akan kabar hilangnya Rara ini," ucap Gama. Terlihat kondisinya masih setengah lemas. Tidak ada penculikan anak atau pertanda kejahatan kriminal lainnya di kampung Rara tinggal. Anehnya malam itu, ketika sakit, Rara hilang begitu saja. Terlebih kedua orang tuanya baru saja sore itu tiba, ucap Pak Hadi menjelaskan. Suaranya didengar jelas oleh Budi. "Apa benar yang diceritakan Pak Hadi sebelumnya perihal orang tuanya itu yang menjadi kaya mendadak?" tanya Gama sangat penasaran. "Benar Gam, tapi..." "Katakan saja Pak," bentak Budi tiba-tiba. Budi, diam kamu," ucap Gama melihat ke arah matanya Budi. Gama tahu betul kecemasan apa yang sedang Budi rasakan. Terlebih di tanah kelahirannya itu, ada yang membuka kembali pintu masuk untuk menuju ruang sasar yang amat sangat menyakitkan untuk Budi. Sedikit rasa tanggung jawab ada di benaknya saat ini. Ibu dan bapaknya melakukan cara lain untuk mendapatkan kemudahan. Terdengar kabar angin dari warga, katanya datang ke arah barat menuju ke sebuah luang. Ini alamat rumah bapak dan ibunya Rara. Aku takut salah dan menjadi fitnah karena belum tahu kebenarannya," lanjut Pak Hadi menjelaskan, memberikan kertas pada Gama. Gama tidak sempat membaca tulisan sebuah alamat dalam kertas itu. Ia langsung berdiri dan melangkah ke arah Budi yang sedang duduk. Budi langsung menundukkan kepalanya. Rokok yang terjepit di antara jarinya itu ia simpan perlahan di atas asbak. "Dengerin aku bicara, Bud," berisik Gama. Budi hanya menganggukkan kepalanya. Ketika Gama singkirkan beberapa helai rambut gondrongnya itu agar bisa melihat wajah Budi. Begitu juga dengan Pak Hadi yang heran pada tingkah Gama, seperti sedang mengendalikan seekor harimau yang bisa jinak di tangannya. Jauh di sana, ada seorang nenek tua dan pamannya yang sedang menanti cucu dan keponakannya pulang. Anak itu jauh lebih malang nasibnya, ditinggal hidup-hidup oleh orang tuanya. Orang tuanya kembali ke rumah. Seketika anak itu hilang. Aku tahu rasanya hati kamu waktu kecil kehilangan abah dan makmu. Tapi anak ini membutuhkan bantuan kita, Bud, bisik Gama perlahan menenangkan hati Budi. Baik Gam, ucapan Ki Dudui, Mang Idim, dan kamu sudah membuat aku paham. Lalu, jawab Budi jauh lebih pelan dari bisikan Gama. Pastikan keberadaan anak ini.
Setelah itu kita selesaikan masalah Luang Sasar. Pastikan orang tuanya dari ikhtiar Mang Idim dan Ki Dudui ada kaitannya. Jangan datang ke Luang Sasar seorang diri. Paham? Bisik Gama jauh lebih tegas, lalu memberikan kertas alamat rumah orang tua Rara pada Budi. Gama sangat tahu di tempat kelahirannya di Kampung Wetan Tilas Jajah sedang terjadi hal-hal yang bisa membuat Budi lepas kendali. Setelah dirasa Gama bisa kembali mengendalikan Budi, Gama sudah berhadapan dengan Pak Hadi, menyusun rencana besok hari di sekolah agar kabar ini tidak menyebar. Walaupun sangat sulit karena beberapa teman satu kelasnya yang berada satu kampung dan Rara sudah mendengar kabar buruk ini. Setidaknya Pak Hadi buat aman dan terkendali guru-guru saja ya Pak. Dan jangan bicara sudah berjumpa dengan aku ya. Tolong ini, ucap Gama. Setelah Pak Hadi sepakat dan mengerti maksud dari kemauan Gama, Pak Hadi pamit karena sama dengan Gama, besok pagi harus sudah kembali mengajar. Gam, ucap Budi sudah berdiri, mengikat rambut gondrongnya. Maafkan aku Bud, bukan melarang ini demi kebaikan. Luang Sasar tidak mungkin begitu saja terbuka kembali, tapi ada orang yang sedang menanti pertolongan kita. Kasihan, murid yang bernama Rara itu anak baik Bud. Malang nasibnya tidak seberuntung kita punya keluarga. Setelah itu, tanya Budi, kita bereskan apapun yang terjadi di Luang Sasar. Sekalipun 1000 lelembut seperti yang dikatakan Ki Dudui dan Mang Idim, percaya saja, sama bantuan akan datang pada kita, jawab Gama sambil menepuk pundak Budi berkali-kali, membuat hatinya sedikit tenang. Walaupun gejolak keinginannya kembali ke tanah kelahirannya itu sudah ada sejak dari pulang dari kampung Jabang Mayit. Kabari aku secepatnya malam ini atau besok tentang Rara, lanjut Gama, manakala berpisah dengan Budi yang sudah mengenakan motornya untuk menuju ke alamat kedua orang tua Rara. Tatapan tajam dan hembusan angin yang mengenai rambut gondrong Budi terus mengiringnya ke sebuah alamat yang akan ia tuju malam ini. Motor tua yang ditumpanginya melesat di antara sorotan lampu-lampu kendaraan lain untuk menuju ke sebuah jalanan besar yang sudah tidak asing lagi bagi Budi. Setelah barusan terhenti di alamat yang ditujunya itu, jika ke arah barat berarti jembatan, lalu Kampung Wetan Tilas Jajah. Bisik hati Budi harus kembali menahan keinginannya untuk menuju ke kampung kelahirannya itu. Namun ucapan Gama tetap teringat di kepalanya saat ini. Setelah 2 kali berhenti menanyakan alamat, tidak sulit untuk Budi menemukan rumah yang dimaksud Gama dan Pak Hadi. Baru saja motornya berhenti di seberang jalan yang cukup jauh dari rumah tujuannya itu, malah tiba-tiba ada seorang lelaki yang baru saja turun dari motornya, berjalan perlahan untuk melewati masuk pintu gerbang yang berukuran sangat panjang dan tinggi itu, membuat Budi langsung memperhatikannya. Dari pakaian yang dikenakannya, Budi yakin itu bukan orang tua Rara. Dari samping ia masih melihat jelas amarah wajah yang tergambar jelas dari lelaki itu. Apa itu mamangnya Rara? Ucap Budi bersamaan dengan gerbang ditutup kembali. Memperhatikan ada sesuatu yang aneh terlihat oleh kedua mata Budi. Di balik gerbang besi itu sudah berdiri sosok hitam yang sudah belasan tahun tidak Budi lihat, membuat bulu pundaknya berdiri. Bersamaan tubuhnya gemetar. Ingatan tentang kampung yang sudah ia coba lupakan berhari-hari ke belakang ini nampak hadir dan sangat jelas. Bahaya, bukan hanya terbuka, sudah jelas sosok hitam itu dari Luang Sasar.